Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bidayatul Hidayah. Muqaddimatul Kitab. Dengarkan baik-baik ini ya. Nanti kalau nggak paham harus nanya nih. Ini muqaddimahnya bagus buat para pelajar. Kemana arahnya belajar? Ini Pak muqaddimahnya. Saya lihat aja. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatuh. Syekh Imam Alim Allamah berkata, Hujjatul Islam ini salah. Hujjatul Islami. Karena di awal kan rafa' semua. Syekhul Imamul Alimul Allamatuh. Hujjati. Gimana? Hujjatul Islami. Gini. Hujjatul Islami, hujjah Islam. Jadi Imam Ghazali ini dia argumentasi untuk memperkuat Islam. Wa barakatul anami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini anami laqab, anami kunyah, anami isim bin Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu. Darah ini kuburan. Semoga Allah menyinari kuburannya. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Muqaddimahnya. Segala puji Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wa ala alihi washabihi min ba'dihi. Amma ba'du. Fa'lam ayyuhal harisu. Ketahuilah ayyuhal harisu. Wahai orang yang bersungguh-sungguh. Haris. Orang yang tamat akan ilmu. Al-muqbiluh, yang datang. Jadi bukan diam tapi datang menjemput ilmu. Datang ala tibasil ilmih, mencari ilmu. Al-muzhiru, yang menampakkan min nafsihi, dari dirinya. Menampakkan apa? Sidqar raubati, kesungguhan keinginan. Dia, saya adalah orang yang sungguh-sungguh, maksudnya menampakkan. Wa fartot ta'attusyih ilaihi, fartoh berlebihan, ta'attush dahaga, sangat dahaga ilahi untuk mendapatkan ilmu. Sangat haus. Sangat haus. Sangat haus. Oh, haus ilmu maksudnya. Ketahuilah wahai orang yang benar-benar mencari ilmu, yang menunjukkan pada dirinya dia benar-benar ingin dan sangat dahaga ilmu. Annaka, bahwa engkau wahai orang yang mencari ilmu, in kunta taqsidu bil ilmi, jika kamu mencari ilmu ini tujuannya al munafasah, bersaing. Bersaing artinya saya punya ilmu ini, saya lebih dari kamu. Wal mubahat, dan berbangga diri. Oh, saya yang punya ilmu. Kalau tujuan kamu cari ilmu untuk itu, wattaqaddum ala al-aqran, dan lebih alim dari teman-teman. Saya pengen lebih alim. Wastimala wujuhin nasi, istimalah, minta cenderung wajah-wajah manusia. Ilaika, biar manusia ini mencintai kamu. Saya punya ilmu, dia biar dekat kepada saya. Oh, boleh kayak gitu berarti? Bukan boleh. Kalau niat kamu begini, nih, ketahuilah wahai engkau, jika tujuan kamu mencari ilmu, al munafasah, pertama munafasah, bersaing, wal mubahat, dan berbangga-bangga diri, wat taqaddum, dan niat kamu adalah untuk merasa lebih dari yang lain, wastimalatin nas, wujuhin nas, dan agar manusia itu cinta kepada kamu. Atau yang kelima, wajam aqtamid dunia, menghimpun harta dunia. Jika niat atau tujuan kamu mencari ilmu untuk 5 tujuan tadi, fa'antah, maka engkau sa'in, berusaha, fi hadmi dinikah, menghancurkan agamamu. Oh, boleh berarti kayak gitu. Ya, boleh. Pertama. Kedua, wa ihlaki nafsika, kamu
membunuh dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyakah, dan menjual akhirat demi dunia. Perhatikan baik-baik. Tujuan kamu cari ilmu apa? Munafasah, mubahat, taqaddu ala Qur'an, istimalun nas, jamu hutamid dunia. Cek kamu. Sekarang kamu kan mau ke Mesir. Kok semuanya kayak ada semua ya? Iya. Artinya Gimana ini? kamu harus dirubah. Harus dirubah. Tapi ada semua ini. Ada semua. Bersaing. Iya, Ada. semua ya. Berbangga-bangga ada. Lebih dari teman ada. Istimewa Yunas agar didekati orang ada. Dan bentuknya cari dunia ada semua. Ingat baik-baik ini. Antasa berarti kamu pertama sa'in fi nikah. Sedang berusaha menghancurkan agamamu sendiri. Wa hilaki nafsik, dan bunuh diri. Baik akhirati dunia. Menjual agama. Benar nih. Lalu gimana? Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'irah. Safqatuka, dagangan kamu. Bukan dagangan, siapa? Barang daganganmu khasirah, rugi. Tijaratuka ba'ir. Perdagangan kamu itu rugi nih. Wa muallimuka, gurumu, mu'inun laka, menolong kamu ala isyanika, terhadap kemaksiatan kamu. Saya yang ngajar kamu nih, guru-guru yang di Mesir semuanya, menolong kamu biar maksiat jadinya. Kenapa? Karena tujuan kamu ini munafasah, mubahah, taqaddum, istimalah. Oh, kalau bertujuan begini jadi. Jadi kamu membahayakan diri sendiri, membahayakan guru-guru juga. Maksudnya bisa jadi berdosa maksudnya guru. Iya, isyan ini dosa ini. Wa syarikun laka fi khusranika. Jadi teman kamu untuk rugi juga mereka. Karena kamu begal, mereka kasih pisau. Kamu begal orang. Tuh kan, saya bilang tadi kan ini bagus untuk orang yang mau belajar ini. Nanti dibenerin apa niatnya yang benar ini nanti. Wa huwa kaba'i sayfin min qati tariqin. Guru seperti adalah penjual pedang kepada pembegal. Nah, saya juga jadinya begini nih. Begal. Kama qala, hadisnya ini. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong kemaksiatan walaupun dengan separuh kalimat, maka dia sama-sama maksiat, syarikan lahu. Nah, sekarang yang benar gimana nih? Wa in kanat niyyatuka, jika niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallahi, antara engkau dan Allah, min talabil ilmi, dari mencari ilmu. Apa tujuanmu? Al hidayatah, adalah hidayah. Khabar dari kanah nih. Al hidayatah nih. Tujuan kamu untuk mendapat hidayah. Duna mujarradir riwayah. Bukan hanya mau mengajar orang, mujarradir riwayah. Bukan hanya ini, mujarradnya artinya hanya ini. Hanya. Bukan hanya riwayat, bukan hanya untuk meriwayatkan. Fa'absyir. Jadi tujuan kamu niatnya apa? Mendapat hidayah. Hidayah. Harus diganti semua ini. Yang 5 ini harus diganti. Munafasah, mubahah, taqaddum harus diganti. Diganti dengan hidayah. Sekarang diganti. Saya ke Mesir mau dapat hidayah. Gitu. Fa'absyir, maka bahagialah. Fa'innal malaikata, karena malaikat tabsutu laka ajnihataha, malaikat itu membentangkan untukmu ajnihataha, sayap-sayap malaikat. Idza masyaita, ketika kamu berjalan dari sini ke bandara, itu kamu menginjak sayap malaikat itu sampai ke Mesir. Wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ita, tastaghfiru laka idza sa'ita. Hitanul bahri, ikan-ikan lautan memohonkan ampun padamu idza sa'ita, ketika kamu berjalan. Enak begini. Walakin, tetapi, yang bagi laka antaklah, sepatutnya kamu mengetahui, qabla kulli syai', sebelum semuanya, annal hidayatah. Tadi kan kamu niatnya hidayah nih, sudah diganti tadi. Bukan untuk bersaing, bukan untuk berbangga, bukan untuk lebih dari teman, bukan untuk
mencari wajah manusia bukan mencari dunia, lalu diganti dengan hidayah, maka ketahuilah bahwa hidayah allati hiya thamratul ilmi, hidayah ini adalah buah dari ilmu, bahwa hidayah laha memiliki bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Memiliki awal dan akhir. Maksudnya? Ya ini hidayah itu kan tujuan kamu adalah hidayah. Hidayah itu ketahuilah bahwa hidayah ini adalah buah dari ilmu. Jadi kamu mencari ilmu ini nanti buahnya adalah hidayah. Nah, hidayah ini dia punya bidayah, punya awal, punya akhir, punya zahir, punya batin. Apa aja ini? Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Kamu tidak akan sampai kepada akhir hidayah kecuali setelah benar-benar menguasai bidayahnya. Kamu tidak akan sampai kepada akhir hidayah itu kecuali kamu ini harus benar-benar memahami awal hidayah itu. Nanti awal hidayah di sini dijelaskan. Wala usurah, kamu tidak akan menemukan ala batinnya hidayah illa ba'dal wukuf, kecuali setelah kamu wukuf, berdiam menguasai zahirnya. Setelah kamu mengenal zahirnya, baru nanti kamu masuk ke dalam. Kalau kamu sudah benar-benar menguasai di awal, maka nanti di akhir kamu sampai. Wah, ini saya. Maksudnya Imam Ghazali. Musyirun alaika bi bidayatil hidayah, akan menunjukkan kepadamu bidayah, permulaan hidayah. Nah, ini kan namanya bidayatul hidayah. Permulaan hidayah ini permulaannya. Untuk apa kamu mengetahui bidayah ini? Litujarriba biha nafsaka, agar kamu coba pada dirimu sendiri. Jangan coba ke orang lain. Orang lain punya hidayah sendiri. Mencoba mendapatkan hidayah. Kamu coba, maksudnya coba. Di sini bab apa? Bab adab. Coba adabnya ke kamu dulu. Litujarriba biha nafsaka, agar engkau coba biha bidayahnya ini nafsaka. Wa tamtahina biha qalbaka, dan kamu menguji hatimu dengan bidayatul hidayah ini. Hati kamu ini cek nanti, kerjakan, lalu apa yang kamu rasakan, lihat itu. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, jika kamu menemukan hatimu cenderung kepada hidayah itu, kepada bidayatul hidayah, permulaan hidayah, wa nafsaka biha mutawi'ah, dan nafsu kamu taat kepada permulaan hidayah itu, walaha qabilah, dan menerima permulaan hidayah itu, fadunaka tatallu'a ilan nihayati wattaghallula fi biharil ulumi, maka dunaka tatallu'a, silahkan kamu memperdalam ke tujuan-tujuan dan taghallul, menelusuri ke biharil ulum, ke lautan ilmu. Setelah dicoba ternyata hati kamu cenderung, jiwa kamu taat dan menerima terhadap isi ini, berarti lanjutkan ilmunya. Selami seluruh ilmu itu semuanya, habiskan. Wa in sadafta qalbaka, jika kamu menemukan hati kamu inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan, ketika kamu menghadapi bidayatul hidayah itu musawwifan, menunda-nunda. Nanti di sini disebutkan nih adab-adab tidur. Setelah kamu enggak, saya mau kerjakan besok. Nah, gimana? Wabil amali bi muqtadaha mumatilan, mengamalkan tuntutan kitab ini mumatilan, sama. Mumatil itu nunda-nunda juga. Fa'lam, maka ketahuilah anna nafsakah, bahwa jiwa kamu alma'ila ila talabil ilmi, yang ingin mencari ilmu, hiyan nafsul ammaratu bisu, adalah nafsu ammar bisu. Itu ya, nafsu ammar bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Jadi kamu mencari ilmu sebenarnya bukan ingin mencari ilmu, kamu ingin mencapai keburukan dengan mencari ilmu. Ini juga nih.
wa qad intahadat muti'atan lisyaitonil la'ini. Nih. Wa qad intahadat, jiwa kamu itu intahadat, bangkit, muti'atan lisyaiton, karena taat kepada setan. Bagaimana? Liyudalliyaka bihabli gururihi. Setan ini untuk menunjukkan kepada kamu Tipu daya. tali tipu dayanya. Fayastadrijaka bimakidatihi. Lalu setan akan istidraj. Istidraj itu pelan-pelan menipu kamu. Ila ghamratil halaki, kepada tumpukan kerusakan. Waqastuhu, tujuan setan ayyurawwija alaika syarr, agar laris keburukan kepada kamu, fi ma'radil khairi, dengan casing kebaikan. Casingnya doang baik, tapi hatinya buruk. Hatta yulhiquka bil akhsarina, agar kamu sama dengan orang-orang yang merugi, a'malan, perbuatannya merugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang tersesat usaha mereka di dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna, menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, berbuat baik. Orangnya tersesat tapi menyangka berbuat baik. Wa inda dzalika, ketika itu, yatlu alaika syaitanu, setan akan membacakan kepada kamu, setelah kamu tertipu, setan akan membacakan tentang fadlal ilmi, keutamaan ilmu dan derajat para ulama, wa ma warada fihi min al-akhbari wal athar, dan hadis-hadis dan ucapan-ucapan para sahabat, para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan derajat para ulama. Wa yulhika, dan setan itu membuat kamu lupa sabda Nabi, manisdada ilman, barang siapa yang ilmunya bertambah, walam yazdad hudan, dan hidayahnya tidak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak bertambah kepada Allah kecuali jauh. Jadi orang yang punya ilmu, hidayahnya tidak bertambah, maka dia semakin jauh dari Allah. Kamu lupa hadis ini. Kamu taunya cuma kalau perumpamaan orang alim dengan orang bodoh itu seperti rembulan dengan apa gitu. Itu doang yang diingat. Ini yang diingat. Mencapai hidayah. Wa an qawlihi, lupa juga, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmihi. Manusia yang paling pedih siksanya di akhirat adalah di hari kiamat adalah orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya, tidak diamalkan. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lupa juga ini kamu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku mohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diangkat, wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengarkan. Wa an qawlihi, lupa juga sabda Nabi, marartu lailatan usri bi aqwamin tubratu shifahum bi maqaridu min nar. Pada malam Isra Mi'raj, saya bertemu dengan orang yang lidah mereka digunting dengan gunting api. Fakultu man antum, saya berkata, siapa kalian? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti, kami menyuruh kebaikan dan tidak melakukan kebaikan itu, wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, kami melarang keburukan dan mengerjakannya. Nih, fa iyyaka ya miskin an tud'ina li tazwirihi wa tatadalla bihabli ghururihi, fa wailun lil jahili haythu lam yata'allam marratan wahida, wa wailun lil 'alim haythu lam ya'mal bi ilmi alf marrah. Fa iyyaka ya miskin, jangan sekali-kali wahai orang miskin, an tud'ina li tazwirihi, kamu mematuhi kebohongan setan, wa tatadalla bihabli ghururihi, mengikuti ketertipuannya. Fa wailun lil jahili haythu lam yata'allam marratan wahida, celaka orang bodoh itu karena tidak belajar satu kali. Wailun lil alimi, celaka 1000 kali orang alim itu karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang bodoh celaka sekali karena dia tidak belajar. Kalau orang berilmu 1000 kali, celaka 1000 kali karena tidak mengamalkan ilmunya. Mending mah mending jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga mengamalkan ilmu. Wa'lam nih. Sekarang cek lagi. Tadi cek niat kan? Sekarang cek lagi kamu nih. Wa'lam anna an-nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Orang yang mencari ilmu ada 3 macam. Rajulun talabal ilma liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad.
walam yaksib bi illa Allah darul akhirah fa hadza minal faizin. Seorang laki-laki, seorang mencari ilmu untuk disimpan sebagai bekal ke akhirat. Dan dia tidak mempunyai tujuan ilmu itu kecuali ridho Allah dan akhirat. Inilah orang yang beruntung. Pertama. Yang kedua, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Seseorang yang mencari ilmu untuk digunakan sebagai pertolongan menolong hidupnya di dunia. Wa yanala bil izza wal jahal mal, dan ilmunya itu digunakan untuk mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta. Wa huwa alimun bidzalika, orang itu tahu terhadap hal itu, mustasyirun fi qalbihi, merasakan dalam hatinya roka kata halihi, kelemahan keadaannya, wa khissata maksudih dan kehinaan tujuannya. Fa hadza minal mukhatirin, ini orang berbahaya ini. Kok berbahaya? Kenapa? Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimah. Jika dia mati sebelum bertaubat, dikhawatirkan su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati, dan urusannya di akhirat nanti sesuai kehendak Allah. Karena dia gunakan untuk kehidupan duniawi ilmunya. Nggak boleh ini. Terus bagaimana? Tapi kan kita di dunia butuh ilmu juga. Iya, butuh ilmu. Yang butuh ilmu, nih, fa'in wufiqa taubati, kalau dia diberi taufik untuk taubat qabla hululil ajal, sebelum ajal tiba, wa adhafa ila ilmi al-amal, lalu ilmunya itu diamalkan, wa tadaraka ma farata minhu min al-khalal, dan dia mengganti yang ditinggalkan, kekurangan-kekurangannya diganti, iltahaqqa minal bil faizin, maka dia sama dengan orang yang beruntung. Fa innat ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu, karena orang yang bertaubat sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau untuk urusan duniawi berbahaya. Memang harus untuk urusan akhirat semuanya. Maksudnya ngerti juga saya, maksudnya gini gitu. Tapi kan ilmu kalau di dunia nggak pakai ilmu kan bagaimana jadi ya? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kamu di ilmunya ini digunakan untuk duniawi yang haram. Contohnya gimana? Contohnya nih. Nah. Kamu punya pangkat. Buat nyari pangkat itu. Nah, bukan mencari pangkat. Nanti kalau kamu punya pangkat, jangan digunakan untuk istilahnya mempersulit orang. Kalau punya harta, jangan disimpan buat orang tua, buat orang yang miskin, buat orang yang begitu. Tapi kan itu buat apa, mendapatkan harta itu maksudnya? Ya, ilmunya. Nggak boleh ilmu buat nyari harta, maksudnya begitu. Tujuan mencari ilmu kan akhirat ini, akhirat apa ya, perbuatan akhirat itu, nih, saya punya harta, dan harta saya buat bangun masjid. Itu dunia apa akhirat? Akhirat. Ya udah begitu. Saya kan pendidikan kan kasih rezeki gitu. Mencari pendidikan kan pasti ada ilmu, maksudnya kan yang dicari dalam pendidikan ilmu. Iya. Tapi kan di itu saya baca tuh di buku pondok, tujuannya kasih rezeki juga ada juga, cari rezeki. Maunya pendidikan bukan mencari rezeki. Rezeki itu datang sendiri nanti. Kamu mencari ilmu ini karena Allah SWT, karena tujuan akhirat. Nanti kalau rezeki kan datang. Maksudnya kamu kan belajar apa? Hadis. Ya udah belajar hadis aja dulu karena Allah. Nanti kamu pulang ada yang ngelamar jadi, oh ini Ustaz Rizik pintar orangnya, ngajar. Udah ngajar lillahi ta'ala. Masalah digaji atau enggak jangan jadi tujuan. Rezeki semua orang kan sudah ditentukan, enggak bakal berkurang, enggak bakal lebih. Rezeki orang itu sudah ditentukan dari awal, sebelum kamu lahir kan.
Ya. 4 bulan di dalam kandungan, nggak berkurang nggak lebih, begitu. Kamu lihat saya aja gimana, saya nggak punya apa-apa ini kok, santai aja hidup kalau urusan dunia mah. Kamu kalau jadi presiden ada aja jalannya nanti jadi presiden, jadi bupati ada aja jalannya, gak usah dipikirin. Mana ada orang yang jadi bupati dia belajar jadi bupati, enggak? Dia habis belajar di luar negeri, misalnya ke rumah balik ke rumahnya santai-santai, tiba-tiba ada orang yang minta tolong, begini diskusi, oh, aku jadi bupati, calon jadi bupati. Rezekinya berarti. Iya, artinya kalau begitu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, amal akhirat ini yang harus diusahakan. Tapi emang kalau kita mencari dunia emang nggak boleh sama sekali maksudnya. Bukan nggak boleh, bagus mencari dunia. Tapi niatnya, kamu kan lagi cari ilmu, ini bukan cari dunia. Kamu kan sekarang di sininya itu, di dalam otaknya itu mencari ilmu lillahi ta'ala, karena Allah aja. Dunia nanti setelah cari ilmu, kamu pulang ke rumah itu pikirin dunia setelah itu. Sekarang jangan dulu. Ngerti gak maksudnya? Iya. Sekarang ilmu fokus ke ilmu, belajar, hadis pelajari semua, Al-Quran pelajari semua, pelajari semua, semuanya pelajari. Setelah dikuasai semuanya, balik ke rumah nih. Nah, di situ. Atau di Mesir misalnya, belajar, tiba-tiba ada yang ngajak, ayo jadi guide, ikut. Apa guide itu? Guide yang buat haji itu. Baik. Guide haji. Mutawif. Nah, ikut. Begitu. Atau ada yang ngajak, ayo jadi mutawif. Kamu kan nggak niat dari sini, niat kamu belajar. Kalau orang yang belajar niatnya belajar murni, nanti ditolong oleh Allah itu. Ada aja jalan, gitu gak yang saya cerita sama kamu? Ya kan? Iya. Sekarang ini fokus lillahi ta'ala. Nanti nyampe di sana ada aja orang, yuk kita kerja ini. Coba. Tapi jangan sampai mengganggu. Kalau mengganggu belajar, tunggu dulu, saya mau belajar. Duit datang sendiri. Utang dulu. Kalau bisa tunggak. Masa utang dulu. Kalau nggak kebayar jadi ini lagi nanti, hambatan lagi. Gimana saya yang yang sekolah di sana aja nunggak kok. Kalau saya nggak bisa nih utang. Ini yang ketiga. Cek yang ketiga. Warajulun salisun. Orang istahwadha alaihi syaitanu, dikuasai setan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsur bil malih. Lalu dia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperbanyak harta. Berarti dia dikuasai setan. Wattafakhur bil jahi, berbangga-bangga dengan pangkat. Watta'azzuzih, merasa mulia bi kathratil atba'i, karena banyak pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kulla madkhal, dengan ilmunya dia pakai untuk masuk ke mana saja. Roja'ah, dengan harapan ayat dia minad dunya wa tarahu, mendapatkan dunia. Wa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi, hal itu dia tetap yudmiru fi nafsi, di dalam hatinya merasa annahu indallahi bimakan, mempunyai pangkat di sisi Allah. Litisamihi bisimatil ulama, karena disebut ulama, disebut ustaz, disebut kiai. Wa tarassumihi birusumihim, dan memakai pakaian-pakaian kiai ulama, gus segala macam. Fi zayyi wal mantiqih, pakaiannya pakaian gus, pakaian kiai, pakai ustaz. Wal mantiqih, ngomongnya juga zaman suara orang alim begitu. Ma'ataqalubihi alad dunya zahiran wa batinan. Takalub itu bisa kalbun, ini anjing ini, maksudnya dia berlumuran dunia zahir dan batin. Fahadha minal halikina, orang dia termasuk orang yang halik, celaka. Wa minal hamqa, orang yang bodoh. Al maghrurin, tertipu. Karena ar-raja mungquti'un an taubatihi, tidak bisa diharapkan berhenti lagi, tidak
tidak bisa diterapkan untuk bertobat lidzannihi annahu minal muhsinin, karena dia menyangka sudah berbuat baik. Wa huwa ghafilun an qoulihi ta'ala, dia lupa dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Wa huwa mimman qala Rasulullah, dia termasuk yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya takut kepada, saya takut ini lebih takut dari dajjal. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka, siapa man huwa ya Rasulullah, siapa Rasulullah? Qala ulama usu. Saya lebih takut pada ulama su daripada dajjal. Wa hadza li'anna ad-dajjal ghayatuhul idlal. Karena dajjal itu tujuannya menyesatkan. Wa mithlu hadzal alim wa in sarafa an-nas an ad-dunya bi lisani wa qawli fa huwa da'ilhum ila bi amalihi. Orang alim seperti ini, meskipun dia menjauhkan manusia dari dunia dengan lisan dan ucapannya, tapi dia mengajak manusia kepada dunia dengan perbuatan dan keadaan. Dan lisan keadaan itu lebih fasih daripada lisan ucapan. Wa tiba'un nasi, tabiat manusia, ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal mutaba fil aqwal. Tabiat manusia itu lebih mengikuti perbuatan daripada mengikuti ucapan. Fama afsadahu hadzal mawrur bi a'malihi aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Orang yang tertipu setan ini, kerusakannya itu lebih banyak daripada yang diperbaiki oleh ucapannya. Idza yastajirul jahilu ala rawbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena orang bodoh itu tidak berani untuk mencintai dunia kecuali ulamanya dulu yang berani cintai dunia. Faqad syara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi, maka ilmunya menjadi sebab untuk keberanian orang untuk maksiat. Wa nafsul jahila mudilla ma dzalika tumannihi wa turjih. Nafsunya yang bodoh mudillatun ma'a dzalika tumannihi wa turjihi, masih mengharap kepada Allah, wa tumannihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmihi, dan mengajak untuk minta apa yang yamunna itu artinya saya bersedekah ke kamu. Saya bilang, saya yang bersedekah ke Allah, bilang saya sudah berilmu gitu. Wa tukhayyilu ilaihi nafsu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Berhayal bahwa dia sebagai orang yang lebih baik dari banyak hamba Allah. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awal. Ini nasihat Imam Ghazali. Jadilah kamu wahai pencari ilmu minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Apa golongan yang pertama tadi? Golongan yang pertama berarti rajulun talabal ilma liyadkhirahu zadan ilal ma'ad. Seseorang yang mencari ilmu untuk disimpan sebagai bekal ke akhirat. Walam yaqsud bihi illa wajhallahi wad daral akhirah, dan tujuannya tidak lain kecuali ridho Allah dan akhirat. Nasihat yang Imam Ghazali, jadi orang yang seperti itu. Wahdhar an takuna minal fariqits tsani. Hati-hati jangan sampai jadi orang yang kedua tadi. Fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubati fakhasira. Betapa banyak orang yang musawwif, menunda-nunda ajalu, tiba-tiba ajal menjemputnya qabla taubah, sebelum taubat, fakhasira, maka dia rugi. Wa iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati antakuna minal fariqits tsalits. Jangan sampai kamu jadi golongan yang ketiga. Fatahlik halakan la yurja ma'ahu falahuka wa la yuntadhar salahuka. Tahlik, kamu celaka, halakan, celaka, la yurja ma'ahu falahuka. Celakanya ini halakan yang tidak bisa diharapkan lagi keberuntungan kamu. Wa la yuntadhar salahuka, tidak bisa ditunggu lagi kebaikan kamu. Fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarrib biha nafsi. Pertanyaannya, fa in qulta, jika engkau berkata, fama bidayatul hidayah, apa bidayatul hidayah ini? Li ujarrib biha nafsi, agar saya coba kepada diri sendiri. Fa'lam, ketahuilah, bidayah hidayah anna bidayataha. Iya nanti.
bahwa permulaan hidayah adalah zahirut taqwa. Takwa yang zahir. Bidayatul hidayah. Wa nihayatuha, akhir hidayah, batinut taqwa adalah takwa yang batin. Maksudnya gimana tuh itu? Zahir, takwa yang zahir, sholat, zakat, haji. Itu yang zahir. Zahir. Yang batin ya? Batin adab, sabar, syukur. Yang hati, sabar, syukur, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah. Fala akibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak ada akibat yang baik kecuali bagi takwa, bagi orang yang bertakwa, wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak ada akibat yang baik kecuali dengan takwa, dan tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa, apa takwa? Ibaratun an imtithali awamirillah. Ini takwa zahir. Adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wajtinabi nawahi. Takwa zahir ini. Takwa batin, ma'rifatullah, mengenal Allah. Nanti kita belajar ilmu titik batin. Itu batinnya. Jadi kalau belajar ini awalnya, aslinya juga belajar. Fahuma kismani. Takwa itu, takwa zahir itu ada dua. Waha ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahir ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Hai, inilah saya akan tunjukkan kepada kamu dengan jumlah-jumlah, dengan secara umum dan ringkas, min zahiri ilmi taqwa, zahirnya ilmu taqwa fil kismaini, dua bagian berarti pertama menaati perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah, jami'an semuanya. Wa ulhiqu qisman tsalitsan li sarihil kitab jami'an mungnin wallahul musta'an. Lalu saya akan menambahkan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga berarti ini. Jadi al-qismul awal fit ta'at. Lalu al-qismu tsani istinabul ma'asi. Ya kan? Lalu yang ketiga al-qaulu fi adabis suhbah wal mu'asyarah mal khaliq wal khalqi. Yang ketiga. Kenapa dikasih yang ketiga? Liyasir hadzal kitab jami'an muunian, agar kitab ini jami'an, menghimpun, muunian wallahul musta'an. Muunian itu artinya biar kaya, artinya biar tidak butuh kitab yang lain. Maksudnya untuk bidayatul hidayahnya. Wallahul musta'an. Jadi kamu cek lagi nih niat kamu tadi belajar, cek di sini. Ini cek lagi sini. Lalu kamu dalam belajar cek juga di sini nih, bahwa manusia ada 3 macam. Cek. Al-faslul awal fit ta'ati. Pasal bagian yang pertama tentang taat. Besok insyaallah.